Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perkuliahan kita di minggu ke berapa nih 10 ya, eh, mengenai koordinasi antara alignment vertikal dan alignment horizontal ya. Yang mana kita tahu bahwa dalam perancangan alignment vertikal dan horizontal itu harus disinkronkan agar jangan sampai nanti jalan yang kita buat itu semacam eh, roller coaster gitu ya. Jadi kadang belokan yang dirancang saat perancangan alignment horizontal itu mengalami beberapa alignment vertikal ya, ataupun sebaliknya gitu ya. Dan ini yang tidak dikendaki dalam proses perancangan alignment koordinasi ini gitu ya. Baik, saya akan share screen materi kuliahnya. Baik, ini saya perbesar dulu. Ya, jadi kuliah hari ini kita akan memperdalam bagaimana cara kita merancang alignment horizontal dan vertikal. Kita sudah pelajari itu di minggu lalu, di beberapa minggu sebelumnya. Nah, sekarang kita coba kedua hal tersebut kita koordinasikan dalam hal proses perancangannya. Jadi dalam prakteknya gitu ya, biasanya yang vertikal yang dibuat mengikuti perancangan alignment horizontal ya. Kan saat kita merancang jalan itu yang pertama dilakukan adalah proses penarikan trase jalan ya. Kedua, lalu dilakukan proses perhitungan atau analisis alignment horizontal. Nah, setelah itu baru kita merancang alignment vertikal. Nah, biasanya yang vertikal ini akan mengikuti setiap rancangan horizontal. Tapi ini tidak selalu begini ya. Bisa juga kalau vertikalnya tidak masuk, maka terpaksa harus mengubah trase jalan. Nah, ini juga ada konsekuensi apabila vertikalnya tidak masuk gitu ya. Nah, di sini sebagai kata awal ya, perkataan awal atau preface dari koordinasi antara alignment horizontal dan vertikal, yang mana bahwa kesemua rancangan antara perancangan alignment horizontal, vertikal, dan cross section jalan itu merupakan satu-satu kebagian satu-satu kesatuan ya, perancangan jalan. Jadi tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Sehingga untuk perancangan ketiganya harus betul-betul dikoordinasikan. Mungkin untuk zaman sekarang proses perancangan jalan itu bisa lebih mudah dikontrol gitu ya, karena untuk merancang jalan kita sekarang banyak dibantu oleh software geometrik jalan, yang mana software tersebut dapat memvisualisasikan secara 3 dimensi rancangan kita. Nah, ini yang kemudahan yang ada di zaman sekarang. Nah, ini adalah sebuah konsep dasar ya, yang mana Anda harus pahami sebagai seorang engineer atau perancang jalan, yang mana dalam hal penarikan trase, saat Anda menarik secara manual ataupun menarik dengan bantuan software, ini harus paham dulu ya, supaya ini bisa dijadikan dasar pikiran Anda saat Anda menarik trase baik itu horizontal maupun saat perancangan vertikal gitu ya. Kenapa ini dilakukan gitu ya? Karena dampaknya akan sangat besar bagi kelaikan jalan ya. Jadi jalan juga punya suatu nilai kelaikan ya. Apakah jalan ini layak atau tidak untuk operasional? Karena nanti ada hubungannya dalam masalah keselamatan jalan ya. Nanti ada yang namanya audit ya. Ada audit keselamatan jalan, itu sudah ada peraturannya dari Kementerian PU, yang mana sebuah jalan itu harus memenuhi poin-poin penting dari audit keselamatan jalan, tentunya berdasarkan hierarki jalan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai nantinya seorang pengguna jalan gitu ya, maka pengguna jalan ini harus bisa nanti saat berkendara dengan bentuk geometrik yang kita rencanakan dapat mengantisipasi ya setiap pergerakannya secara lebih dini, sehingga hal ini dapat menghindari permasalahan kecelakaan ya, sehingga tingkat keselamatan akan menjadi lebih tinggi. Nah, di sini akan saya sampaikan, di sini ada video ya terkait dengan koordinasi atau relationship antara perancangan alignment horizontal dan perancangan alignment vertikal. Kita coba perhatikan video ini.
This video shows 3D drive-throughs of the alignment examples. Saya agak percepat ya. The desirable local dips Nah, and contoh seperti ini ya. press and otherwise Di sini ada it is best to alignment use with constant grip. vertikal dengan posisi ada cembung, lalu ada bagian cekung di sebelahnya. Nah, ini kondisi yang harus dihindari ya. Ini kan seperti roller coaster gitu ya. Jadi jangan sampai kita merancang jalan seperti itu. Nah, ini ada contoh lain ya. Ini ada alignment horizontal belok ke kiri. Nah, vertikalnya dia ada semacam punuk ya. Ada 2 punuk ya. Nah, belok kiri, tapi dia ada 2 vertikal. Nah, ini juga perlu dihindari gitu ya. Ini lebih enak ya kalau mau visualkan seperti ini. Ini ada lengkung horizontal belok kiri juga. Nah, di sana ada beberapa lengkung vertikal ya. Ada nih 1, 2, 3. Nah, kenapa nggak lurus saja gitu ya? Nah, ini ada tikungan balik ya, S gitu ya, kiri lalu ke kanan. Nah, ada 1 lengkung vertikal di sana ya, vertikal cembung. Dia naik gitu ya, lalu dia terus ya belok dan turun ya. Nah, mungkin ada permasalahan jarak pandang yang perlu diperbaiki di sana gitu ya. Nanti kita lihat ya perbaikannya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini ada belok ke kanan dengan alignment horizontal cekung ya. Ini ya. Cekung, di puncak cekungnya persis di puncak belok kirinya gitu. Belok kanannya maaf ya. Jadi puncak cekungnya hampir berimpit dengan puncak beloknya. Nah, ini belok kanan nih. Puncaknya sama ya antara lengkung horizontal dan lengkung vertikal. Puncaknya sama ya. Anda perhatikan nih sama puncaknya. Nah, ini juga sama ya, ada belok kanan dengan puncak lengkung horizontal dan puncak lengkung cekungnya sama ya, hampir sama ya. Nah, ini juga sama, ada radius yang besar dengan lengkung cembung ya. Nah, ini bisa terjadi pada lengkung besar ataupun kecil ya. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, nanti ada contoh yang lain perbaikannya gitu ya. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3 ya. 3 lengkung horizontal dengan 3 lengkung vertikal ya. Nah, seperti ini. Apakah bagus begini ataukah cukup 1 cembung saja gitu ya? Ini sama dengan yang tadi sebenarnya ya. Ada 2 lengkung horizontal dengan 3 lengkung vertikal di sini ya. Nah. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3 lengkung horizontal dengan 3 lengkung vertikal ya. Dengan puncak antara lengkung horizontal dan vertikal ini berimpitan gitu ya. Nah, tentunya jalan-jalan seperti ini yang cukup baik gitu ya. Tidak seperti jalan yang tadi ya. Nah, ini ada 2 lengkung horizontal kiri dan kanan. Bentuk lengkung sangat panjang ya. Nah, ini memiliki 2 vertikal ya. Ini contoh yang baik juga ya. Dicukup 1 lengkung horizontal itu pada 1 lengkung vertikal gitu ya. Jadi jangan sampai seperti saya sebutkan tadi, jangan sampai 1 lengkung horizontal ada beberapa lengkung vertikal, itu tidak baik gitu ya. Nah, ini contoh saya yang sama dengan yang tadi ya. Tapi ini lebih landai mungkin vertikalnya. Jadi pada video ini ada contoh yang kurang baik untuk lengkung vertikal dan horizontal, dan ada contoh yang baik gitu ya. Nah, ini ada permasalahan ya. Ada belok ke kiri, tetapi vertikalnya dia turun gitu ya. Nih ya, dia akan turun nih saat itu ya.
sebenarnya secara jarak pandang ini masih terlihat ya antara mobil yang di sini dan di And it depannya. explains that you do not want to design a road with too many vertical or horizontal curves visible at once. 2 horizontal breaks or 3 vertical breaks are the maximum of what is desirable. Baik, itu adalah secara video ya, divisualisasikan bagaimana bentuk-bentuk lengkung yang kurang baik, maksudnya disampaikan bentuk-bentuk koordinasi yang tidak baik dan bentuk-bentuk koordinasi antara horizontal dan vertikal yang baik gitu ya. Oke, selanjutnya, baik ini saya ambil dari bukunya dari Bina Marga ya tahun 2017 ya mengenai apa namanya ya, semacam tutorial ya atau panduan ya perancangan. Waktu itu pernah ada pelatihan ya dari Bina Marga, kebetulan kami ikut di sana. Nah, ini adalah saya ambil dari sana gitu ya. Jadi ada ketentuan dari kondisi alinyemen yang perlu kita pahami ya. Saya sebutkannya yang satu persatu ya dari poin pertama ya, bahwa alinyemen horizontal itu sebaiknya berhimpit dengan alinyemen vertikal ya. Dan secara ideal alinyemen horizontal lebih panjang sedikit katanya dibandingkan dengan panjangnya alinyemen vertikal. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kehilangan jarak pandang, maksudnya itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tikungan yang tajam pada bagian bawah lengkung vertikal cekung atau pada bagian atas lengkung vertikal cembung harus dihindarkan. Jadi seperti nanti akan kita lihat gambarnya ya, ada objek yang tersembunyi, dalam hal ini kendaraan ya, akan kita lihat nanti ya. C, lengkung vertikal cekung pada kelandaian jalan lurus dan panjang harus dihindarkan. Jadi ini juga sama, jangan sampai ada objek atau kendaraan tersembunyi akibat adanya lengkung horizontal, lengkung vertikal cekung. Ya. Nah ini yang terakhir yang paling kita wanti-wanti ya. Ini yang saya tadi selalu bilang dari awal, 2 atau lebih lengkung vertikal dalam satu lengkung horizontal harus dihindarkan. Ya. Jadi jangan sampai kita membuat lengkung horizontal itu, lengkung vertikal itu lebih dari 1 ya pada lengkung horizontal. Jadi cukup 1 horizontal, 1 vertikal. Itu saran kami untuk desain untuk koordinasi alinyemen horizontal dan vertikal. Nah ini ada contoh-contoh buruk ya dari koordinasi ini. Ini secara visual gambar ya. Kalau tadi kan video ya. Nah ini Anda bisa lihat ya. Bentuknya seperti ini. Jadi ada lengkung horizontal, ada 2 tikungan sebenarnya, tikungan balik ya, tapi dengan S-nya radius besar gitu ya. Di sini akan ada perancangan seolah dia ada cekung di dalam ya. Ini ada cembung lalu cekung gitu ya. Nah ini yang tadi dimaksud ya. Ada objek yang tersembunyi di balik ujung dari cembung ini. Karena di bawahnya dia ada cekung sepertinya gitu ya. Nah ada objek tersembunyi. Nah ini berbahaya bagi permasalahan jarak pandang ya. Kendaraan yang di sini akan tidak tahu ada objek kendaraan yang dari arah selawannya ya, seperti tok-tok wow gitu ya. Jadi kaget gitu ya. Nah ini apalagi kalau kendaraan yang di sana itu menyusul ya, ini kan sangat berbahaya bagi kendaraan dari sini ya. Ini contoh yang tidak baik. Nah ini contoh yang lain juga yang tidak baik ya. Dalam satu lengkung horizontal di sini ada 1, 2, 3 vertikal. Ini yang tidak boleh ya. Sehingga jalannya seperti apa nih? Berbukit-bukit ya atau roller coaster gitu. Naik, turun, naik dalam satu lengkung atau dalam satu belokan gitu ya. Ini sangat dihindari. Nah, ini juga sama nih. Ada berapa lengkung nih? 1, 2, 3 ya. Di sini ada berapa lengkung horizontal nih? Vertikal 1, 2, 3. Hanya saja mungkin posisi yang kurang pas ya. Kalau misal kita merancang seperti ini, ya, kita merancang seperti ini, ditakutkan kendaraan saat membelok di sini, dia akan turun kan ya, belok turun. Nah, saat dia ada di puncak horizontal, ada di puncak delta ya, ada di titik PI gitu ya, dia tidak bisa melihat kendaraan di depannya ya. Dia blind spot gitu ya. Saat dia lewat dari lengkung horizontal, baru dia masuk ke bagian turun ya, baru kelihatan. Ini agak sedikit berbahaya juga ya. Ini juga dihindari gitu ya. Nah, jadi materi ini sebenarnya singkat ya, cuman perlu pemahaman yang lebih perlu apa namanya? Pendalaman pemikiran ya. Kita perlu memvisualisasikan rancangan kita secara visual ya. Anda coba bisa bayang-bayang ya. Kalau saya narik horizontal seperti ini, kalau vertikalnya seperti ini bagaimana? Itu Anda bisa membayang-bayangkan ya. Nah, ini contoh yang tidak boleh juga ya.
jangan sampai nih apabila ada persimpangan jalan nih, jangan sampai persimpangan jalan ini ada di balik dari lengkung vertikal cembung ya. Nih ada cembung nih, jalan simpang ada di sini gitu ya. Nah, ini berbahaya ya, karena kita tahu kegiatan bahwa persimpangan itu dapat mengurangi kecepatan kendaraan ya. Kedua, ada kendaraan yang crossing, bisa melintas gitu ya, ataupun dia masuk merging ya, atau diverging dari jalur utama ya. Ini tentunya sangat berbahaya bagi keselamatan lalu lintas. Nah, jangan sampai si jalan simpang ini ada di balik dari lengkung vertikal cembung seperti ini gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat di depan ada persimpangan atau tidak. Jadi kita tidak bisa melambatkan laju kendaraan kita secara dini gitu ya. Ini akan mengakibatkan kecelakaan juga. Nah, ini kondisi buruk yang lain ya. Sebenarnya sih antara kondisi yang atas nih dengan yang bawah sebenarnya masih jelek yang bawah ya. Bahwa yang bawah ini ada blind spot ya, atau objek yang tersembunyi seperti tadi saya sampaikan. Akibat lengkung cekung nih, ada akibat cekungnya ini nih, ada objek yang tersembunyi di sana gitu ya. Kalau ini mungkin masih dapat diterima ya, walaupun mungkin kondisinya kurang pas, tapi saya rasa ini masih bisa diterima. Untuk yang sebelah kanan, mungkin ada baiknya untuk perancangan daripada yang kiri ini, baik yang kanan ya. Kenapa nggak sekali saja gitu ya? Walaupun jalannya lurus gitu ya, cukup sekali saja dia horizontal vertikalnya gitu ya. Kalau ini kan ada 2 kali gitu ya. Nah, ini juga sama, sepertinya baik yang ini di kiri dibanding yang kanan ya, dibanding yang kanan ini ada berapa vertikal gitu ya. Kalau yang di kiri kan cuma 1 vertikal, walaupun jalannya lurus gitu. Lalu ini juga sama ya, mungkin ini contoh yang cukup juga ya, cukup baik juga, walaupun puncak vertikal atau vertikal ini harusnya ada di dalam coverage dari lengkung horizontal ya. Tadi kan di awal disebutkan ya, salah satu persyaratannya adalah kalau bisa si alignment horizontal ini melingkupi panjang lengkung vertikal ya. Jadi contohnya seperti ini nih. Ini kan dia ada lengkung horizontal ke belok kanan ya. Panjangnya seperti panjangnya saya tunjuk pakai kursor. Sedangkan lengkung vertikal panjangnya di sini saja gitu ya, segini ya, pendek ya. Ini sudah di luar dari lengkung horizontal ya. Ada baiknya mungkin ini itu ada di dalam sini gitu ya, digeser gitu ya. Jadi supaya di cover oleh panjang lengkung horizontal. Nah, ini contoh objek yang tersembunyi tadi, bagaimana saya memperbaikinya ya. Andai kata nanti ada 2 lengkung vertikal, cembung dan cekung pada satu bagian jalan lurus misalkan ya. Nah, ini seperti ini gitu ya. Ini kan ada objek tersembunyi ya. Kendaraan dari sini tidak bisa melihat objek kendaraan di depannya, sehingga dia mungkin akan bisa baru melihat baru dia saat di sini kondisinya gitu ya. Sudah telat ya, kalau ini menyusul bisa tabrakan gitu ya. Nah, sebaiknya ini diatasi dengan mengubah bentuk vertikal ini dengan diratakan saja kali ya, bisa diratakan saja, jangan sampai ada cekung yang menutup, yang menyembunyikan objek ya. Nah, ini juga bisa diratakan seperti ini ya, jadi sehingga galian ini bisa masuk ke timbunan sini ya, sesuai dengan kaidah yang pernah kita pelajari ya, bahwa idealnya gitu ya, pekerjaan tanah atau galian jalan asli mungkin bisa menutup ketimbunan yang diperlukan gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, ini contoh gambar yang lain dari yang tadi ya, sebenarnya ada vertikal cekung di sini sebagai objek tersembunyi. Nah, kenapa nggak kita luruskan saja gitu ya? Ini ada penimbunan di sini gitu ya. Kalau luruskan segi saja, atau ada satu lengkung cembung ya, ini kan cembung kali ya. Daripada ada berapa nih, cembung, cekung, cembung, daripada ada 3 gini cukup 1 saja cembung ya. Ini lebih baik dibandingkan dengan yang kiri ya. Jadi yang kanan ini lebih baik dibandingkan dengan kiri ya, dikoreksi ya, dengan membuat cekung ini diratakan menjadi satu vertikal cembung. Nah, ini contoh yang lain. Untuk punuk alignment vertikal, kalau kita dari sini mungkin ada jarak pandang yang hilang di sini gitu ya, karena objek kendaraan di sini tertutup ya oleh puncak dari cembung ini. Nah, sebaiknya si cekung yang di sini ini dihilangkan ya, dengan cara membuat satu lengkung vertikal cembung ya dari awal sampai akhir ya, seperti ini ya, ditimbun ya. Jadi kendaraan yang di sini ini atapnya atau atap bagian atasnya akan terlihat oleh kendaraan yang kita di sini gitu ya, sehingga dapat saling mengantisipasi. Lalu ini juga sama, ada lengkung cekung di bawah nih.
Ini kan nggak enak ya. Ini mungkin secara visual, secara jarak pandang mungkin tidak menjadi masalah ya. Kendaraan akan terlihat di depan. Mungkin permasalahannya adalah kenyamanan berkendara saja gitu ya. Bahwa bentuk seperti ini mungkin tidak lebih baik dibandingkan dengan yang kanan yang sudah diperbaiki ya. Kenapa nggak turun nanjak gitu ya? Kalau ini kan turun tajam ya, sehingga jadi ada lengkung lalu nanjak tajam. Kalau ini kan enggak ya. Cuman konsekuensinya adalah perlu penimbunan tanah di sini atau ada pekerjaan timbunan ya untuk memperbaiki geometriknya. Jadi ada biaya yang memang perlu diperlukan ya untuk perbaikan alignment ya. Nah, ini untuk kejadiannya untuk jalan yang sudah jadi gitu ya. Nah, ini yang saya maksud ya bahwa ini itu adalah hasil audit ya. Bahwa secara audit keselamatan jalan perlu dibuat perubahan vertikal ya dengan cara perubahan alignment vertikal. Terpaksa di sini harus menggunakan timbunan untuk menimbun jalan sehingga jadi rata gitu ya. Nah, juga sama ada satu lengkung horizontal tapi dia punya beberapa vertikal ya. Ini mungkin cembung, cekung, cembung ya. Kenapa enggak sekaligus saja ya? Naik gitu ya. Nah, ini mungkin satu vertikal, satu horizontal ya. Ini sangat baik ya dibandingkan seperti ini. Nah, ini tadi saya seperti bilang ada semacam bentuk roller coaster ya dari jalan ya. Roller coaster itu cenderung akan menyembunyikan objek di depan kita ya, karena jalannya seperti berpunuk-punuk ya. Anda bisa lihat nih ilustrasinya seperti ini. Anda di sini, kendaraan dari arah lain ada di sini gitu ya. Ini kan tidak terlihat sebenarnya. Ini dibuat visualisasi seperti ini supaya Anda bisa membayangkan ya apa yang dimaksud dengan objek tersembunyi gitu ya. Nah, betul cekung itu akan menyebabkan objek di depan lawan Anda itu akan tersembunyi seperti ini gitu ya. Ini sebetulnya sangat berbahaya. Nah, ini contoh realnya seperti ini gitu ya. Ini ada cekung di sini, dia akan menyembunyikan objek ya. Nah, kalau begini kan enggak ya. Anda dari sini bisa melihat kendaraan yang di depan Anda gitu ya. Tentunya ini lebih selamat jalannya ya. Nah, ini contoh-contoh lain secara nyata gitu ya. Ini ada yang tidak sesuai dengan medannya ini. Ini ada satu lengkung horizontal, mungkin di sini ada dua vertikal ya. Ini kan turun ya, naik gitu ya. Nah, ini ada cekung dan cembung ya. Lalu belok ke kanan, belok kanan lagi. Mungkin ini adalah contoh yang kurang baik. Contoh yang baik seperti ini gitu ya. Ini. Nah, untuk hal lain terkait dengan koordinasi juga permasalahan dengan sungai gitu ya. Mungkin ini juga menjadi perhatian bagi Anda apabila nanti saat merancang jalan itu bertemu dengan bagian sungai ya. Nah, disarankan gitu ya untuk pertemuan dengan sungai ini sebaiknya diprioritaskan ya alignment jalan pada alignment yang tegak lurus terhadap sungai ya. Hal ini menyediakan tikungan horizontal tajam pada lokasi pendekat atau operit jembatan. Jadi diusahakan bentuk jalan Anda itu tegak lurus arah sungai ya. Sehingga bagian awal dari jembatan dan akhir atau operit gitu ya. Biasanya itu dudukan dari jembatan itu memiliki grade yang cukup ya agar nantinya juga nanti biaya jembatan juga menjadi lebih murah ya. Kedua juga faktor keselamatannya lebih baik ya dibandingkan dengan apabila jalan ini maaf, saya terbalik ya. Untuk kondisi tegak lurus ini, alangkah lebih baiknya jalan yang dibuat itu adalah lurus gitu ya, sesuai dengan alignment horizontalnya. Jadi diusahakan sebaiknya mendahulukan penarikan alignment horizontal gitu, dibandingkan dengan merancang jembatan pada bagian tegak lurus gitu ya. Kan biasanya kita kalau belajar di sipil saat kita menemui jembatan bagian lembah atau ada sungai, biasanya itu kita suka mencari bagian yang tegak lurus ya. Kenapa? Agar dia diperoleh jembatan dengan panjang yang cukup ya atau pendek ya, dibandingkan dengan kondisi yang seperti ini ya. Kalau ini kan seolah-olah jalan jembatan jadi lebih panjang ya dibandingkan dengan yang tegak lurus ya. Tapi ini sangat lebih baik ya dibandingkan dengan jika pola pikirnya kita utamakan alignment horizontal ya dibandingkan dengan perancangan posisi jembatan ya. Jadi di sini dalam aturan Bina Marga 2021
disarankan untuk kondisi melintasi sungai sebaiknya dipikirkan dulu mengenai horizontalnya dulu, baru jembatan menyusul gitu ya. Kalau kata horizontalnya lurus, mending lurus. Jangan dipaksa dibelokkan seperti ini, berbahaya juga ya. Karena radius ini juga akan mengakibatkan perlambatan kendaraan, juga akan mengakibatkan hambatan geometrik ya. Kenapa nggak lurus saja gitu ya? Jembatannya jadi agak panjang sedikit maksudnya gitu ya. Tetapi secara lalu lintas, secara keselamatan lebih baik dibandingkan dengan kondisi seperti ini gitu ya, berkelok. Baik, mungkin demikian ya penjelasan saya mengenai koordinasi alinyaman horizontal dan vertikal, mana yang buruk, mana yang baik, bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang pasti kita harus mengingat hal tadi ya yang saya balik ke awal ya. Saya akan balik ke awal. Anda perlu ingat-ingat 4 poin ini gitu ya. Ketentuan mengenai koordinasi alinyaman ya. Bahwa sebenarnya yang pertama yang paling penting Anda perhatikan adalah usahakan gitu ya. Satu alinyaman horizontal, satu alinyaman vertikal. Maksimal gitu ya. Minimal sih saat jalannya lurus atau tidak ada belokan, ya tidak ada alinyaman vertikal juga, alias jalannya datar gitu ya. Nah, itu kondisi yang idealnya. Tapi kan hampir tidak mungkin ya, jalan itu kan berkelok-kelok gitu ya. Tapi usahakan ya, satu horizontal, satu vertikal. Lalu usahakan lengkungnya itu berimpit ya. Tadi ada contohnya kan ya, antara puncak atau titik PI ya, titik belok dari horizontal itu berimpit dengan puncak dari vertikal atau PPV ya istilahnya ya. Diusahakan seperti itu. Lalu dan usahakan juga agar bentuk ininya ideal, maka panjang LV-nya ini, panjang lengkung vertikalnya LV yang Anda hitung dalam tugas itu lebih pendek dibandingkan dengan panjang lengkung horizontalnya, sehingga ada di dalam bagian lengkung horizontalnya isinya gitu ya. Itu penting. Lalu hindari juga bagian vertikal cekung ya pada bagian jalan yang berkelandaian, jalan yang lurus gitu ya. Jadi pada kondisi jalan yang lurus dan panjang, Anda usahakan di jalannya lurus ya lurus, panjang, nggak ada belokan. Hindari vertikal cekung karena akan menyembunyikan objek atau kendaraan di depan arah lalu lintas yang berkebalikannya. Itu poin-poin penting yang saya tekankan untuk proses perancangan untuk mengkoordinasikan alinyaman horizontal dan alinyaman vertikal ya. Mudah-mudahan kuliah yang singkat ini bisa Anda pahami ya, karena ini nggak ada hitungan sebenarnya. Jadi ini murni keputusan Anda saat menarik horizontal dan saat menarik vertikal. Hitungannya tidak ada, hitungannya ada di horizontal dan di vertikal gitu ya. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya terkait dengan materi kuliah koordinasi alinyaman vertikal dan alinyaman horizontal. Terima kasih telah mengikuti kuliah ini. Semoga semua sehat selalu ya. Kemudian Anda bisa memutar-mutar ulang video ini supaya Anda lebih paham mengenai koordinasi antara alinyaman vertikal dan horizontal. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya.